cara menghindari kesepian di hari tua, yaitu dengan cara jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang tidak nyamannya hidup dengan perasaan kesepian, terutama pada saat kita memasuki hari tua. Orang-orang yang memasuki hari tua karena suatu atau lain hal sangat berpotensi merasa kesepian, yaitu merasa terisolasi dari orang-orang di sekitarnya, atau bahkan merasa tidak diterima oleh mereka. Tentu tidak ada di antara kita yang ingin menderita kesepian, tapi seringkali rasa kesepian itu seolah-olah terjadi begitu saja. Sebenarnya timbulnya rasa kesepian itu tidak lepas dari sejarah hidup kita, tidak terlepas dari perilaku kita di masa-masa yang lalu sebelum memasuki hari tua. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas suka marah-marah sebagai salah satu sebab seseorang ditinggalkan dan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga dia merasa kesepian dan merasa ditinggalkan oleh orang lain. Kali ini, insya Allah kita akan membahas hal lain yang bisa menyebabkan seseorang merasa kesepian di hari tua, yaitu sikap terlalu mementingkan diri sendiri, atau dalam bahasa Inggris suka disebut self-centered. Self, diri, centered dari kata center, pusat. Centered itu menganggap berpusat pada diri sendiri. Jadi kalau ada seseorang merasa segala sesuatu itu pusatnya ada pada diri sendiri, pembicaraan apapun dia menganggap yang penting adalah diri saya sendiri, melakukan apapun juga begitu untuk diriku sendiri, maka sikap semacam itu disebut self-centered atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sebenarnya kita masing-masing ini mempunyai potensi untuk bersikap mementingkan diri sendiri, terutama di masa kecil dan di masa remaja. Karena sikap mementingkan diri sendiri itu berperan penting sebagai pendorong agar kita bisa menjalani kehidupan ini secara mandiri ketika tumbuh dewasa. Tapi seiring dengan bertambahnya umur, kita harus meningkatkan pemahaman bahwa orang-orang lain juga membutuhkan kemandirian dan harga diri, sehingga kita harus makin tenggang rasa dengan orang lain. Oleh karena itu, secara bertahap kita harus makin menyadari tentang kebutuhan masing-masing orang, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosial, termasuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan harga diri, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan kasih sayang, dan sebagainya. Karena masing-masing kita membutuhkan hal-hal tersebut, maka siapapun akan tidak suka kepada orang yang terlalu mementingkan diri sendiri, karena sikap dan tindak tanduknya bisa mengganggu terpenuhinya kebutuhan orang lain akan konsumsi, harga diri, keamanan, sosialisasi, dan kasih sayang. Sikap dan tindak tanduk orang yang terlalu mementingkan diri sendiri itu juga seringkali mengganggu kenyamanan dan bahkan keselamatan orang lain. Seperti misalnya, dia mengendarai mobil seolah-olah jalanan ini milik dia sendiri, sehingga dia melaju dengan kecepatan tinggi tanpa menghiraukan keselamatan orang lain. Dia tidak mau menunggu antrian dalam kemacetan, dan seringkali dia menekan tombol klakson dan tidak mau memberi kesempatan pejalan kaki untuk menyeberang. Ini semuanya berpusat pada kepentingan diri sendiri, tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Nah, orang semacam ini biasanya disebut congkak. Hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Allah melarang dan tidak menyukai sikap yang demikian.
Jika Allah tidak menyukai sikap itu, maka manusia pada umumnya juga cenderung untuk tidak menyukainya. Ya, ini logika ini sebagaimana kita pernah bahas bahwa kalau Allah itu Maha Penyayang, maka apapun yang diciptakan oleh Allah, di situ ada jejak kasih sayang Allah. Kalau Allah itu Maha Adil, maka dalam kejadian atau benda apapun, di situ ada jejak keadilan Allah. Kalau Allah itu menyukai orang yang saling menyayangi, maka kalau Allah itu menyayangi makhluknya, maka Allah juga suka kepada orang yang menyayangi orang di sekitarnya. Karena kasih sayang orang kepada orang lain itu adalah jejak kasih sayang Allah pada diri manusia itu. Jadi kasih sayang kita kepada orang lain itu adalah cerminan dari kasih sayang Allah kepada kita. Nah, itu kita teruskan. Dan tadi kita sebutkan bahwa pada waktu masa anak-anak dan remaja, kita biasanya cenderung untuk bersifat mementingkan diri sendiri. Itu sebenarnya bekal untuk kemandirian. Tapi makin dewasa, kita tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, kalau ada orang sudah dewasa, apalagi sudah tua, tetapi masih mementingkan diri sendiri, memusatkan perhatiannya pada diri sendiri, berarti dia secara fisik sudah tua, tetapi secara kejiwaan masih anak-anak. Nah, oleh karena itu, pengaruh orang tua kepada anak-anak itu sangat penting. Mudah-mudahan kita semua sudah mengalami keadaan yang baik, tidak mengalami kesepian, karena perilaku kita di masa yang lalu itu baik, ya. Tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita ini belum tentu memahami itu. Oleh karena itu kita perlu mengarahkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita untuk tenggang rasa kepada orang lain, karena orang lain pun juga membutuhkan mempunyai kebutuhan masing-masing. Nah, Allah tidak menyukai sikap yang tidak mempedulikan pada orang lain. Ya, seperti firman Allah, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu. Memalingkan mukamu ini bahasa tubuh. Kalau kita bertemu dengan seseorang kemudian kita memalingkan muka, itu biasanya indikasi bahwa kita tidak suka berhadapan dengan dia. Kita berusaha menghindarinya. Kalau dari jauh, bisa menghindari dengan mencari jalur lain, mencari rute lain, atau mencari tempat lain, supaya tidak bertemu dengan orang itu. Tapi kalau sudah berhadapan, dan posisinya itu tidak bisa bergerak, maka caranya yang dipalingkan mukanya. Ya. Jadi memalingkan muka itu bertanda orang itu tidak suka atau bahkan tidak peduli terhadap orang yang sedang dihadapi. Nah, Allah melarang itu. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Jangan memalingkan pipimu kepada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Juga kamu jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Angkuh di sini artinya membanggakan diri. Ya. Angkuh itu bisa berarti membanggakan atau mengangkat diri berlebihan, bisa dengan cara merendahkan orang lain. Itu sombong, ya. Jadi sombong itu bisa dua arah. Bisa kita menganggap lebih hebat dari orang lain, bisa juga kita menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini yang saya katakan tadi, mukhtal fakhur. Kalau mukhtal itu
merendahkan orang lain, fakhur itu mengangkat diri sendiri. Nah, orang yang terlalu mementingkan diri sendiri ketika berkumpul dan berbincang-bincang dengan orang lain selalu berusaha membelokkan pembahasan ke permasalahan yang berkaitan dengan diri sendiri. Ini saya sebutkan indikasi-indikasi atau tanda-tanda. Apa sih tanda-tanda bahwa seseorang itu mementingkan diri sendiri atau seseorang itu self-centered? Nah, ini jarang orang yang niteni itu. Maka saya akan memberikan beberapa gambaran penampilan orang yang mementingkan diri sendiri. Nah, kita tinggal cek apakah saya seperti itu atau tidak. Kalau saya seperti itu artinya saya harus memperbaiki diri. Ya, jadi saya tidak pada posisi untuk mencemooh orang lain atau mengolok-olok orang lain, tetapi saya mengajak coba kita introspeksi, lihat diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang self-centered atau tidak. Ya, saya ulang, orang yang terlalu mementingkan diri sendiri ketika berkumpul dan berbincang-bincang dengan orang lain, dia selalu berusaha membelokkan pembahasan ke permasalahan yang berkaitan dengan dia sendiri atau sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Misalnya begini, ketika ada seorang teman bercerita tentang kepalanya pusing, aduh kepala pusing, dia yang self-centered akan menimpali dengan cerita bahwa dia pernah merasakan pusing yang lebih dahsyat. Oh, aku juga kemarin begitu, wah sampai aku muter-muter rasanya. Nah, padahal temannya ini kan sedang ingin didengar bahwa dia sedang menderita pusing. Tapi terus dia memotong seolah-olah dia tidak mengizinkan orang ini mengemukakan apa yang dirasakan. Caranya dia mengemukakan tentang pengalaman dia. Pengalaman dia kan sudah kelewat, sudah tidak dirasakan lagi. Jadi dia justru lebih suka membahas sesuatu yang sudah kelewat, tapi intinya adalah dia lebih suka kalau pembicaraan itu mengenai dirinya sendiri. Misalnya, ketika seorang teman sedang bercerita tentang kunjungannya ke suatu negara, misalnya, aku minggu lalu pergi ke Paris, saya mengunjungi ini, itu, dan sebagainya. Nah, orang yang self-centered itu menimpali dengan cerita pengalaman dia di negara itu. Oh ya, aku dulu pernah ke sana berapa hari di sana, misalnya begitu. Nah, memotong dan membelokkan pembicaraan ini indikasi bahwa dia itu lebih suka yang dibahas itu dirinya sendiri. Berarti dia menganggap dirinya sendiri itu lebih penting daripada orang lain. Ya. Dia yang menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain biasanya berhasil menarik perhatian orang banyak kepadanya. Kenapa berhasil? Ya biasanya suaranya lebih tinggi. Terus dengan berapi-api ditumpangi dengan cerita-cerita atau intonasi yang menarik sehingga orang-orang memindahkan perhatian pada dia. Nah, memotong dan membelokkan pembahasan yang sedang dikemukakan oleh seseorang itu sangat menyakiti hatinya. Karena hal ini akan menyebabkannya merasa diabaikan. Dan sebagaimana kita ketahui, setiap orang itu ingin pembicaraannya didengarkan. Dan mendengarkan pembicaraannya berarti menghormatinya. Jadi kalau kita mendengarkan seseorang yang sedang cerita, itu sebenarnya kita sedang menghormati dia. Dia mau cerita apa, kita dengarkan. Dan kalau kita ingin menjadi teman baik pada seseorang, kita lebih banyak mendengarkan dia. Sesekali kita timpali apa yang kita ingin kemukakan. Tetapi kita lebih banyak mendengarkan dia. Kita belajar menjadi good listener, ya, pendengar yang baik. Sebaliknya, seseorang yang merasa terhinakan jika pembicaraannya tidak didengarkan, atau apalagi jika diputus pembicaraannya sebelum selesai. Jika seseorang selalu dipotong semacam itu, dia akan cenderung tidak suka kepada orang yang suka memotong tadi. Jika seseorang
selalu memotong pembicaraan orang lain semacam ini, orang yang suka memotong, dia akan dijauhi oleh orang-orang lain. Sehingga di hari tua, dia akan merasakan kesepian. Karena orang-orang meninggalkan dia. Dan dia kalau cerita, orang tidak mengabaikannya. Allah menganjurkan agar kita rajin mendengarkan orang lain, agar kita bisa mengambil pelajaran. Coba kalau kita perhatikan firman Allah. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha. Apakah orang-orang yang sombong itu tidak pernah berjalan-jalan di muka bumi, lalu mereka menggunakan akalnya untuk berpikir kenapa terjadi seperti itu? Atau mereka tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan. Jadi kalau kita itu pergi-pergi, itu kita mesti mencoba mencerna kenapa di negara itu terjadi demikian. Misalnya, kenapa di suatu negeri itu kelompok satu dengan kelompok lain itu suka bertengkar, apa masalahnya, terus diambil pelajaran. Salah satu cara untuk mengambil pelajaran itu adalah dengan mendengarkan. Kita lebih banyak memperoleh pengetahuan itu lewat pendengaran daripada lewat mata. Jadi ini dua-duanya dipakai. Berjalan-jalan di muka bumi, melihat keadaan, terus direnungkan. Dan juga menggunakan pendengarannya untuk memperoleh informasi, kemudian dia bisa mencerna dan mengambil pelajaran. Lagi, orang yang terlalu mementingkan diri sendiri biasanya merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, sehingga dia tidak mungkin minta maaf kepada orang lain. Jadi mereka berbuatnya seenaknya sendiri, seperti tadi contohnya di perjalanan, kalau lagi nyetir, itu seenaknya sendiri, nggak peduli orang lain. Ketika di rumah tangga juga begitu. Dia dengan keluarganya itu semaunya sendiri aja. Kemudian kalau misalnya suatu saat dia berbuat salah, dia tidak akan mau minta maaf. Terus caranya gimana? Dia selalu bisa mendapatkan alasan-alasan kenapa dia melakukan itu, kemudian dia minta alasan itu dipakai untuk membenarkan perilakunya dia. Sehingga dia merasa tidak perlu minta maaf. Kenapa tidak mau minta maaf? Karena kalau seseorang itu yang sombong, dia merasa dirinya lebih mulia pada orang lain. Kalau dia minta maaf, sama dengan dia mengakui dirinya hina. Karena apa? Orang yang melakukan kesalahan itu kan karena kebodohan umumnya. Kalau dia minta maaf, berarti sama dengan dia mengakui bahwa dirinya bodoh. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka itu akan minta maaf. Karena tidak mau dianggap bodoh, maka dia selalu bisa mendapatkan alasan-alasan yang membenarkan perilaku dia. Dan dengan demikian, mereka tidak pernah mau mengakui kekurangannya, tidak mau mengakui kehinaannya, tidak mau mengakui kesalahannya. Kalau didesak agar dia mau minta maaf, dia selalu mencari alasan yang dianggap mendukung kebenarannya. Jadi dia merasa selalu benar, tidak mau menerima nasihat. Hal ini membuat orang lain tidak suka berbicara dengannya. Karena untuk apa ngomong sama dia? Dia maunya begitu, ditegur juga tidak ada gunanya. Jadi lebih baik diam aja. Nah kalau sebel, lebih baik nggak usah ketemu. Nah kalau orang-orang pada menganggap bahwa lebih baik nggak usah ketemu, dia menjadi sendirian yang betul-betul ditinggalkan, maka dia akan merasa kesepian. Orang yang paling sebal dengan orang yang semacam itu adalah mereka yang selalu berhubungan dengannya. Siapa itu? Istri atau suami. Biasanya lebih banyak yang menyebalkan itu suami daripada istri. Karena apa? Karena suami itu kan merasa superior, merasa yang memberi nafkah, merasa yang mengatur rumah tangga, merasa yang lebih pintar.
karena dia banyak bergaul di luar dan sebagainya. Nah, maka itu bisa membuat kecenderungan bagi dia untuk semena-mena di rumah. Nah, kalau di rumah semacam itu, maka istrinya akan sebel. Anaknya pun juga sebel. Nah, Allah menganjurkan agar kita mau mendengarkan pembicaraan dan pendapat orang lain, termasuk nasihat, saran, dan usulan mereka. Nah, jadi kalau jadi suami yang baik, istri mengusulkan sesuatu, memberi nasihat, dengarkan yang baik, dengan baik. Kalau tidak mau mendengarkan, itu dia self-centered. Ya. Nah, karena itu kita latihan mendengarkan orang lain. Seringkali orang lain itu memberi nasihat, maka kita dengarkan nasihat orang lain itu. Tidak hanya kita mau memberi nasihat, ya. Kalau orang yang self-centered itu dia memberi nasihat mau, tetapi kalau dinasihati dia tidak mau. Nah, Allah menyebutnya bahwa orang yang tidak mau saling mendengarkan, tidak mau saling menasihati itu orang-orang yang rugi. Ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian. Manusia di sini seluruh manusia, seluruh manusia merugi, kecuali kelompok yang ini. Nah, kecuali ini berarti orang yang dengan kriteria berikut ini jumlahnya kecil, jumlahnya kecil sekali. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berperilaku baik. Ya. Amilus shalihat ini berperilaku baik. Perilaku baik itu banyak, tapi yang diutamakan disebut di sini adalah perilaku wa tawasau bil haq, mau saling menasehati. Menasehati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mau saling menasehati dalam kesabaran. Ini ada kata saling. Kalau saling berarti mau memberi nasihat dan mau diberi nasihat. Nah, ini butuh latihan. Ya. Ini seringkali anak-anak yang menjadi self-centered itu kesalahan orang tua. Orang tua yang terlalu memanjakan, yang terlalu membiarkan anaknya untuk menuruti keinginannya apa saja, tidak pernah dilarang, maka anak itu akan merasa bahwa dia memang punya hak seperti itu. Maka kalau ada orang yang tidak memenuhi haknya dia menurut pandangan dia tidak suka gitu, dan bisa marah. Nah, itu karena pengalaman di masa lalu orang tuanya kurang mendidiknya. Lagi, ciri khas lagi. Orang yang terlalu mementingkan diri sendiri pada umumnya ingin diakui selalu benar dan ingin menunjukkan bahwa orang lain telah melakukan kesalahan. Nah, perampilan yang bisa kita baca sehari-hari adalah antara lain bahwa dia sering mengkritik orang lain. Jadi, dia mengkritik orang lain itu untuk menunjukkan bahwa dia benar, orang lain salah. Sesekali kritik boleh, ya, karena kalau ada kejadian yang memang salah atau yang seharusnya tidak dilakukan, dia mengkritik itu baik. Ya. Tapi kalau penyampaiannya itu dengan cara yang santun, maka penyampaian itu namanya nasihat. Tapi kalau dengan cara yang agak kasar begitu, itu kita menyebutnya kritik. Nah, orang yang self-centered itu kecenderungannya ngeritik melulu. Kenapa ngeritik? Dia ingin menunjukkan bahwa orang lain itu salah, yang benar tuh dia yang pinter. Nah, jadi orang semacam ini kalau terlalu sering, maka dia berlebihan di dalam menyalahkan orang lain, berarti dia ingin diakui bahwa dia yang benar dan pinter dan mulia. Jika kebetulan yang dianggap melakukan kesalahan itu bawahannya atau pegawainya, nah ini lebih buruk lagi. Dia akan menyalahkannya sambil marah-marah dan maki-maki dengan cara berlebihan. Ini orang yang di bawahnya itu kan misalnya kalau dia kepala unit atau kepala suatu lembaga, terhadap bawahannya suka marah-marah melulu.
atau suka maki-maki. Nah, suka maki-maki ini yang sering kita temui itu terhadap sopir. Maka kita sering menyaksikan para pejabat mengalami post power syndrome dan merasa kesepian sebagai akibat dari kebiasaannya mengkritik bawahannya secara berlebihan dengan marah-marah dan maki-maki. Nah, karena dia ketika menjabat itu suka marah-marah dan maki-maki, bawahannya pada tidak suka. Maka begitu dia pensiun atau dia dipindahkan, orang-orang di bawahnya merasa merdeka. Nah, kalau mereka merasa merdeka, dia pensiun, siapa yang mau nengok? Jadi dia biasanya merasa bahwa orang-orang itu nurut pada saya, sekarang kok pada menjauh. Nah, karena merasa dijauhi, dia merasa ditolak oleh orang banyak. Ini lebih buruk lagi kalau lebih buruk lagi yang dialami oleh sopir ketika menghadapi majikan yang self-centered. Nah, para sopir pribadi itu enggan bekerja untuk orang-orang yang self-centered, yang suka maki-maki dengan mengucapkan kata-kata kasar, semacam mohon maaf, matamu picak, anjing, dan sebagainya. Ini saya sering ketemu sopir yang semacam itu. Ya, saya ini memang suka ngobrol dengan orang. Kalau saya naik taksi, saya ngobrol. Berapa lama Pak menjadi sopir taksi? Terus dia suka cerita, aku dulu pernah kerja sebagai sopir pribadi. Oh, enakan mana Pak? Ya plus minus lah. Terus dia cerita tentang pengalamannya. Kemudian dia bercerita tentang pengalamannya. Mohon maaf, suara saya hilang. Sudah ada suara, Dek? Oh, putus. Putus internetnya. Internetnya putus. Mohon maaf, sudah bisa dengar. Ini Ustaz di mute, mute-nya itunya Ustaz, suaranya Ustaz. Iya. Di on-in. Itu tadi internetnya putus, mohon maaf. Ya. Jadi yang sering dialami oleh sopir itu sopir tidak suka bekerja kepada pribadi-pribadi yang congkak, yang self-centered. Ya, saya suka bertanya kepada mereka suka cerita bahwa ketika menjadi sopir pribadi seseorang itu suka maki-maki dengan mengata-ngatain sebagai binatang, macam-macam binatang. Nah, biasanya yang suka maki-maki semacam itu pejabat atau malah lebih banyak itu anaknya pejabat atau anaknya orang kaya. Dan biasanya kalau di Indonesia ini kalau pejabat kan kaya ya, entah kayanya dari mana, pejabat itu kaya, terus anak-anaknya itu menikmati kekayaannya, lalu mereka itu congkak sekali. Ya. Jadi saya mendapatkan cerita banyak tentang orang-orang semacam itu. Nah, orang-orang semacam itu akan dijauhi oleh orang lain. Ya, kalau toh orang bekerja pada dia itu karena butuh uangnya saja, tapi dalam hal berhubungan nggak suka. Ya. Tapi mereka tidak merasa karena mereka menganggap apa yang dilakukan itu benar. Selalu orang itu bisa mendapatkan alasan yang mendukungnya atau bisa menjustifikasi dirinya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita yang tunduk patuh kepada Allah, insya Allah tidak akan mengkritik dengan cara yang berlebihan semacam itu, yang bisa dianggap sebagai sombong, meremehkan martabat orang lain. Allah wanti-wanti kepada kita supaya tidak sombong. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian itu mengolok-olok. Ya. Orang lain
direndah-rendahkan. Belum tentu orang yang mengolok-olok itu lebih baik daripada orang yang diolok-olok. Baik laki-laki maupun perempuan juga demikian. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Demikian juga wanita, jangan suka mengolok-olok, karena seringkali yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Indikasi lagi, ya, indikasi orang yang self-centered atau mementingkan diri sendiri. Orang yang terlalu mementingkan diri sendiri itu pada umumnya tidak mempedulikan perasaan orang lain. Ketika dia ingin menikmati sesuatu, dia pokoknya yang penting dia bisa menikmati, meskipun orang lain itu menderita. Dia nggak peduli. Contoh yang paling gampang, perokok. Mohon maaf, kalau di antara kita ini ada yang merokok. Ketika seseorang itu merokok, dia ingin menikmati rokoknya. Tapi dia tidak peduli perasaan orang yang di dekatnya yang merasa nafasnya menjadi sesak atau tidak suka mencium baunya asap rokok. Dia nggak peduli. Dia lebih suka konsentrasinya pada menikmati rokoknya itu. Kalau ditegur, dia bilangnya hak asasi manusia. Padahal setiap orang juga mempunyai hak asasi untuk menghirup udara segar. Dia nggak peduli itu. Jadi orang lain tidak suka, nggak peduli. Nah, yang lebih parah dari itu adalah para koruptor. Koruptor itu kan mengambil kekayaan orang lain atau mengambil hak orang lain. Jadi dia mengambil misalnya anggaran pemerintah, anggaran negara diambil. Seharusnya dana itu bisa dipakai untuk meningkatkan infrastruktur, memperbaiki infrastruktur supaya ekonominya menjadi lebih baik, ekonomi masyarakat. Atau bahkan ada juga dana anggaran yang seharusnya diberikan kepada orang-orang miskin yang tidak tertolong, yang tidak bisa mendapatkan penghasilan dengan baik. Suka disebut BLT. Nah, itu seringkali ditahan, dipakai sendiri. Mereka tidak peduli orang lain itu sengsara dengan kemiskinannya. Atau banyak juga para pejabat itu yang memeras masyarakat. Gimana cara memerasnya? Ya, memerasnya misalnya orang minta untuk surat izin bisnis misalnya. Semua persyaratan sudah dipenuhi, tapi surat izinnya tidak diberikan sebelum memberi sogokan. Ini kan pemerasan ini, dan jumlahnya banyak. Ya. Terus misalnya juga orang-orang yang melanggar aturan misalnya. Nah, terus ya, kalau kamu tidak mau diperkarakan, ya kamu mau nggak bayar? Misalnya, kalau kamu tidak mau diperkarakan gimana? Sidang pengadilan, tilang itu kan mesti datang ke pengadilan. Waduh, repot Pak. Nah, ya udah, kamu kasih berapa begitu. Nah, itu namanya pemerasan. Nah, orang-orang pemerasan ini kan ingin menikmati kekayaan atau menikmati sesuatu sambil tidak peduli pada penderitaan orang lain. Dia tidak peduli pada emosi orang lain. Ini paling sengsara adalah istri yang mempunyai suami yang semacam itu. Dia maunya seenaknya sendiri. Ya. Ya, ada seorang suami yang mengatakan begini, aku ingin mencoba, bisa nggak aku hidup tanpa kamu? Kamu sementara jangan pulang dulu. Jangan pulang ke rumahku. Tapi kamu jangan pulang ke rumah orang tuamu. Kalau kamu pulang ke rumah orang tuamu, aku cerai. Istri yang semacam ini kan bingung. Aku pulang ke rumah suami tidak boleh, pulang ke rumah orang tua tidak boleh. Kemana? Hanya nangis melulu. Nah, ada yang saya heran itu, ada manusia semacam itu, dan saya menyaksikan sendiri. Kok ada ya laki-laki yang semacam ini? Oh, ini sangat egois, sangat self-centered,
Orang yang sangat self-centered, yang sama-sama itu namanya narsis, ya. Narsistik. Narsistik itu adalah egoistik yang sudah mentok, paling pol. Nah, orang yang semacam itu kan selalu merasa dirinya benar. Maka ditegur nggak akan mau. Dinasihati dia nggak mempan karena dia merasa benar. Ya. Dia selalu bisa menemukan alasan-alasan untuk membenarkan diri. No, ini kasihan istrinya. Nah, orang-orang semacam ini, misalnya suatu saat suami itu menderita, istri yang semacam itu dia tidak akan peduli. Bahkan kalau anak-anaknya itu menyaksikan bahwa ibunya diperlakukan semacam itu, maka anaknya pun juga tidak peduli kepada bapaknya. Ini seperti tempoh hari itu ada di video seorang laki-laki yang mengurusi rumah jompo. Waktu itu dia mengatakan ada 20-an orang yang dia tampung di rumah jompo. Dia bilang di video itu bahwa semua orang yang ada di rumah jompo yang saya kelola ini semuanya mempunyai masalah dengan istri. Terus dia pesan, oleh karena itu jangan pernah membuat kesulitan pada istri. Nah, karena apa? Istri diperlakukan seperti itu, maka ketika dia menjadi tua, menjadi lemah, istri tidak peduli. Anak-anak membela ibunya karena dia diperlakukan dengan semena-mena. Jadi akhirnya dia sendirian. Karena sendirian, maka tempatnya yang baik bagi dia menurutnya adalah tempat rumah jompo. Nah, oleh karena itu kita hindari orang semacam itu menjadi kesepian. Dia merasa tidak punya keluarga, maka pelariannya adalah di rumah jompo. Allah memperingatkan agar kita tidak memperlakukan orang lain dengan semena-mena, dan kita mesti empati kepada orang lain. Ya. Kemudian Allah memperingatkan agar kita tidak mengambil hak orang lain. Nah, ini salah satu yang menyebabkan orang menjadi kesepian kalau dia suka mengambil hak orang lain. Allah melarang kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Ini yang dibaca oleh santri kita tadi. Hai orang-orang yang beriman, kalian jangan makan harta orang lain di antara kalian dengan cara yang salah. Kecuali kalau Anda memperolehnya dengan cara perdagangan yang saling ridho, ya, saling bisa menerima. Perdagangan itu kan sebenarnya kita mengambil hak orang lain, tapi dengan sukarela. Kita membeli barang harganya 100.000, kita jual 110. Berarti yang 10.000 itu punya orang lain, punya pembeli, kita minta. Tapi dengan kesepakatan, oke dah, aku mau beli 110. Ya kalau kamu mencari keuntungan ya pantas karena kamu yang mengambilnya atau membelinya dari tempat lain, kamu mendatangkan sehingga aku menjadi mudah memperolehnya. Nah, itu mengambil hak dengan cara yang sangat diridhoi. Saya terlanjutkan lagi dengan orang-orang yang self-centered. Itu tadi dikatakan bahwa orang yang self-centered itu tidak mau mengakui kesalahan. Nah, meskipun orang-orang itu tidak mau mengakui kesalahan yang berasal dari mereka sendiri, mereka selalu menyalahkan orang lain, dan dia selalu bisa mendapatkan alasan. Jadi selalu bisa ngeles, ya, kalau kita bilang ngeles. Misalnya lagi gini, seorang pejabat yang berbisnis, dia tidak mau disalahkan karena dia menganggap ya berbisnis kan hak setiap orang. Tapi karena dia pejabat, dia bisa membuat peraturan yang menguntungkan bisnisnya dia. Itu bukan rahasia umum, ya. Kita sering mendapatkan pejabat yang memegang posisi tertentu, dia membawa itu satu lembaga tertentu atau bidang tertentu,
Kemudian dia membuat peraturan, kemudian peraturannya itu menguntungkan dia. Nah, misalnya dia mau mengelola tanah, hak guna tanah begitu. Dia bikin peraturan memperpanjang masa pemakaian tanah. Itu tidak hanya 30 tahun, bisa sampai 60 tahun, bisa sampai 90 tahun. Karena nanti menguntungkan dia yang mempunyai hak guna tanah itu misalnya. Misalnya lagi dia yang menentukan kebijakan pemerintah, dia memproduksi barang tertentu, terus dia mengeluarkan peraturan bahwa produk itu tidak dikenai pajak atau bahkan produk itu diberi subsidi. Nah, produksi untuk barang-barang itu diberi subsidi. Tentu mereka menjadi kaya banget dan mudah ya. Nah, seorang pejabat yang berbisnis itu tidak mau disalahkan atas penderitaan penduduk asli yang tergusur dan terkena dampak pencemaran lingkungan. Jadi misalnya dia menguasai suatu bidang tanah dipakai untuk pertambangan misalnya, dia tidak peduli, dia menggusur orang. Padahal orang yang digusur itu menjadi menderita, dia nggak peduli. Nah, ketika ada aktivis yang mengungkapkan penderitaan penduduk, pejabat itu justru melaporkan para aktivis tadi ke pihak yang berwenang agar mereka diproses secara hukum dengan tuduhan telah mencemarkan nama baiknya. Nah, kita barusan menyaksikan itu, proses pengadilannya sampai 8 bulan, ujung-ujungnya bebas, tidak ada kesalahan. Tapi dia paling tidak sudah sengsara selama 8 bulan, dia harus menggaji para ahli hukum, para lawyer, dan dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain karena dia harus konsentrasi mengurusi urusan itu. Tapi pejabatnya seenaknya sendiri, tidak merasa bersalah. Nah, para penegak hukum memproses laporan itu karena takut atau khawatir tidak memperoleh insentif dari pejabat itu. Nah, para penegak hukum pun tergoda untuk melaksanakan proses peradilan berdasarkan hawa nafsu. Ya, jadi para orang yang berwenang untuk memproses hukum melakukannya karena hawa nafsu. Karena apa? Karena ingin dapatkan duitnya. Nah, Allah wanti-wanti kepada Nabi Daud, dan itu dicantumkan di Al-Quran. Berarti ini pelajaran bagi kita semuanya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah bersabda, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Wahai Daud, aku mengangkat kamu sebagai khalifah di muka bumi. Maka hakimilah atau bikinlah keputusan untuk para manusia, para orang-orang, pada masyarakat dengan cara yang benar. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau kamu menghakimi atau mengambil keputusan dengan mengikuti hawa nafsu, maka kamu akan sesat dari jalan Allah. Nah, ini jadi kita tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan hawa nafsu. Tapi mohon maaf, ini kita hidup di negara yang sulit menghindari hal-hal itu ya. Ada juga kemungkinan orang-orang yang terlalu mementingkan diri sendiri tidak menyadari kekurangannya yang menyebabkan mereka tidak begitu memperhatikan orang lain sehingga mereka merasa kesepian. Mereka berangkat dengan pendirian yang dianggap baik, yakni bahwa setiap orang harus bisa mandiri dan tidak membebani orang lain. Jadi ini berangkatnya dengan pertimbangan yang baik, dengan cara yang baik, yaitu bahwa dia kepingin mandiri. Tapi ya, karena beranggapan bahwa setiap orang itu harus mandiri, dia harus mandiri dan orang lain juga harus mandiri. Karena dia menganggap bahwa orang lain harus mandiri, dia tidak mau membantu orang lain tadi. Jadi kalau ada orang lain yang kesulitan, ya kita ini kan masing-masing harus mandiri. Kenapa dia menggantungkan pada orang lain? Salahnya dia. Ya. Jadi berangkatnya baik bahwa kita masing-masing harus mandiri dan oleh karena itu saya akan berusaha mandiri. Tapi kemudian diteruskan
bahwa setiap orang itu juga harus mandiri, maka kalau ada orang tidak mandiri, itu salahnya dia sendiri gitu. Ya, karena menganggap dirinya mandiri, mereka misalnya lagi, karena setiap orang itu harus mandiri dan saya harus mandiri, maka bagaimana caranya supaya saya bisa mandiri? Saya menjual keterampilan saya menjual kepintaran saya. Jadi saya mempunyai ilmu saya jual. Saya punya keterampilan saya jual. Boleh kalian mendapatkan ilmu dari saya, tapi kamu harus bayar. Boleh kamu belajar keterampilan, harus bayar. Jadi orang ini mau memberi kalau dia dapat imbalan. Ini namanya bukan menolong, dia menjual. Nah, orang yang semacam ini, ketika dia menjadi tua, dia kan keterampilannya menjadi berkurang. Kemudian penyampaian ilmu juga kurang. Karena dia tidak bisa memberikan keterampilan dan ilmu semacam itu seketika hari tua, orang-orang merasa tidak butuh dia. Dulu waktu dia muda, wah dia pintar bahasa Inggris, aku mau les sama dia. Oh dia mengajari bagaimana cara menjahit yang baik, aku mau les pada dia, dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah tidak bisa lagi, dia sudah tidak bisa mengajari kita lagi. Lalu ditinggalkan oleh orang. Karena apa? Dia tidak suka menolong, tidak suka membantu orang lain, tapi dia menjual. Maka ketika orang yang mau beli tidak membutuhkan barang atau jasanya dari dia menjadi ditinggalkan. Ya. Berbeda dengan mereka, orang-orang yang suka menolong. Jadi orang yang suka menolong orang lain itu ya udah, aku bisa apa saja bantu orang lain. Bayaran nggak usah dipikirin gitu. Bayaran sukarela saja, siapa yang mau bayar silahkan, yang tidak bayar juga nggak apa-apa. Nah, orang yang semacam itu yang suka menolong tanpa menjualnya, maka mereka itu akan diingat oleh orang-orang yang pernah ditolong. Misalnya, dia menyelamatkan kehidupanku, aku dulu miskin, aku kemudian menjadi bisa kaya karena dia yang ngajari. Aku dulu hampir mati, tapi dia yang menolong saya, dia membawa saya ke rumah sakit, sehingga saya masih hidup sampai sekarang. Nah, orang-orang yang merasa hutang budi ini ingin membayar budinya di hari tua, ketika orang itu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kalau kita ingin terhindar dari rasa kesepian, kita buat diri kita bermanfaat untuk orang lain dengan cara kita banyak menolong orang lain, banyak membantu mengatasi kesulitan orang lain. Rasulullah mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Ya, coba kita perhatikan, bukan lalu orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak sholatnya, enggak, tapi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, perbuatan yang paling disukai oleh Allah adalah perbuatan yang bisa menyenangkan orang lain. Wa habbul amali ilallah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Wa au yakshifu anhu kurbah, atau menghilangkan kesulitan problem orang lain. Au yaqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya. Ada orang tenggelam dalam hutang. Dia sudah hati-hati dalam mengelola hartanya, tapi dia terpaksa banyak hutang, dibantu. Bukan orang yang memang ceroboh ya. Ada orang yang ceroboh, dia menggunakan uang seenaknya sendiri, terus kemudian nanti minta kakakku aja, nanti kan paling dibayarin. Bukan yang seperti itu. Tapi orang yang memang sudah hati-hati tapi tetap terpaksa hutang. Itu kalau kita membebaskan dia dari hutangnya, itu disukai Allah. Au tatrudu anhu ju'an, atau orang yang lapar dibantu dihilangkan laparannya. Sampai Rasulullah mengatakan begini, seandainya aku berjalan-jalan
bersama dengan seorang teman untuk mencari kesulitan yang dialami oleh orang lain. Jadi berjalan-jalan mencari siapa orang yang mengalami kesulitan saat ini. Jalan, oh ini ada orang kesulitan, aku bantu. Menurut Rasulullah, itu lebih disukai daripada Rasulullah itu beriktikaf di Masjid Madinah selama 1 bulan. Nah, kita akan tahu sholat di Masjid Madinah itu pahalanya 1000 kali lipat. Kalau itu beriktikaf di sana 1 bulan, seberapa besar itu pahalanya? Itu masih kalah pahalanya dibanding dengan menolong orang lain atau menyenangkan orang lain. Oleh karena itu, kita berusaha untuk membuat diri kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya suka mengatakan begini, kalau kita ingin bermanfaat, maka kalau ada orang yang memanfaatkan kita untuk kebaikan, kita justru senang, bukan lalu terus, wah aku ini dimanfaatkan aja. Nah, kalau tidak mau dimanfaatkan, maka dirimu tidak akan menjadi manfaat, gitu. Supaya manfaatnya harus mau dimanfaatkan oleh orang lain, malah kebetulan. Ya. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu tidak memiliki potensi untuk kesepian di hari tua. Kalau orang Islam itu melaksanakan anjuran Allah dan Rasul-Nya. Apa itu? Saling menyayangi. Kalau orang saling menyayangi itu semuanya kena. Ya. Kalau saling menyayangi mesti ramah. Kalau saling menyayangi mesti suka menolong. Dan sebagainya. Nah, Rasulullah bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahubihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Orang-orang mukmin itu secara kolektif, masyarakat mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling ramah di antara mereka itu bagaikan satu tubuh manusia. Ketika ada bagian dari tubuh itu mengeluh kesakitan, maka yang lain ikut menanggung. Tangan yang misalnya disengat tawon begitu, terus bengkak itu membuat badannya panas. Nah, hanya jari-jari yang kena, tapi badannya ikut merasakannya, semuanya panas. Dan karena badannya itu menjadi suhunya tinggi, dia juga tidak bisa tidur. Nah, jadi tenggang rasanya dalam bagian lain dari tubuh itu begitu eratnya. Nah, orang mukmin, sesama orang mukmin itu mesti semacam itu. Kalau ada teman kita yang sengsara hidupnya, kita mesti merasa empati dan ingin menolongnya dan seterusnya. Maka supaya kita tidak merasa kesepian di hari tua, kata-kata yang paling singkat adalah bahwa kita mesti bersedia saling menyayangi satu dengan yang lain. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa orang yang terlalu mementingkan diri sendiri berpotensi merasa kesepian di hari tua. Tanda-tanda yang terlalu mementingkan diri sendiri antara lain adalah suka bertindak semau sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Suka membelokkan pembahasan ke permasalahan yang berkaitan dengan diri sendiri. Merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Merasa dirinya selalu benar. Tidak mempedulikan perasaan orang lain dan tidak berminat menolong orang lain. Untuk menghilangkan sikap terlalu mementingkan diri sendiri, kita tumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang lain dan menyediakan diri untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, semoga Allah menumbuhkan di hati kita rasa sayang kepada orang lain dalam rangka mencari ridho Allah.